Selamat datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom KKR Tiga Baru, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di kebaktian online kita. Kita mau tangkap sukacita, kita mau satukan hati kita mau angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari tadi hingga malam. Hingga pagi ini kami dapat bangun dan menikmati segala anugerah yang telah Kau sediakan. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai kebaktian kami ini. Kiranya Engkau memberkati kebaktian online kami ini agar dapat kami laksanakan dengan baik hingga akhirnya nanti. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, ternyata semua semangat pagi anak KKR Tiga Baru itu luar biasa Kak Bor. Gimana kalau supaya lebih semangat lagi, kita sapa adik-adik kita satu persatu. Setuju Kak Ma? Kita sapa dari kelas yang paling kecil ya. Shalom Balita. Shalom Kak Irma. Oke, abang-abang sama kakak kecilnya juga nggak mau ketinggalan kan? Kita sapa yang kecil lagi. Shalom kecil. Shalom Kak Bora. Luar biasa ya Kak Ma. Wah, kita harus sapa yang lebih besar lagi Kak, supaya mereka bisa lebih semangat juga. Shalom Tanggung. Shalom Kak Irma. Abang-abang remajanya juga sama kakaknya nggak mau ketinggalan kan? Kita sapa yang remaja lagi. Shalom remaja. Shalom Kak Bora. Wah, semuanya udah semangat. Kita kasih aplaus buat anak KKR. Oke, untuk melatih konsentrasi adik-adik di rumah, guru punya yel-yel. Jadi, nanti waktu guru buat yel-yel, semua anak KKR ngikutin di rumah ya. Kalau guru bilang KKR Tiga Baru, adik-adik jawab
Kita mau gerakkan badan kita, gerakkan seluruh tubuh kita. Kita mau angkat lagu pujian kita, dikepak-kepakkan sayapnya. Yuk semua anak KKR semangat. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Satu lagi, sekali lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, semuanya semangat ya Kak Ma. Jadi untuk melanjutkan acara kita lagi, kita mau angkat lagi lagu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Guru punya gerakannya, yang di rumah ikuti guru. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kak Bor, aku mau nanya lah sama Andu. Apa Kak Ma? Kamu tahu ada yang mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri loh. Wah, siapa Kak? Ya pasti Tuhan Yesus dong Kak Bor. Seperti lagu kita berikut ini, kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yuk semua adik-adik semangat, ajak orang tuanya juga bergoyang ya. Shalalalala, 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 oh, ya ya ya. Shalalalala, shalalalala.
bisa kembali ke tempatnya, ambil tempat duduk yang paling nyaman, paling rapi, paling sopan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat lagu penyembahan kita, Pertolonganmu. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga sebentar tadi Tuhan kami telah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui suara yang kami keluarkan dan gerak tubuh kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Kiranya Tuhan yang memberkati dia, Tuhan Yesus yang mengajari dia, agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar dengan firman Tuhan yang dia sampaikan Tuhan, nama Tuhan dapat selalu dipermuliakan di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom KKR. Nah, minggu ini kita bertemu lagi. Nah, biarpun minggu ini kita masih kebaktian dari rumah, enggak datang ke sekolah minggu, tapi kita enggak boleh sedih. Biarpun kebaktian dari rumah, tapi makna kebaktian kita tidak berkurang. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo, kan dah dipersiapkan Alkitabnya kan? Nah, ambil Alkitabnya. Sekarang kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat ke-9. Ayo, buka Alkitabnya di kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Ayo, udah dapat semua? Oke, kita baca secara bersama-sama ya. Nah, kakak baca dari sini, kalian baca dari rumah. Oke, kita baca. Kita mulai baca ya. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9, begini firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Nah, sampai di sini bacaan kita minggu ini. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu apa ya tema kita minggu ini.
Nah, kira-kira anak KKR tahu nggak ya, setelah kita baca Alkitab kita tadi, tema kita minggu ini apa ya? Nah, tema kita minggu ini untuk anak kelas balita dan anak kecil, tema kita itu adalah penolongku. Nah, tema kita adalah penolongku. Untuk anak tanggung, tema kita adalah Tuhan penolongku. Nah, untuk anak tanggung temanya adalah Tuhan penolongku. Nah, untuk anak remaja tema kita adalah Tuhan penolong. Nah, anak remaja temanya Tuhan penolong. Wah, tadi di kecil, di balita, di kecil, di kelas tanggung remaja ada kata penolong. Wah, setiap kelas itu ada kata penolongnya. Kira-kira anak KKR tahu nggak ya apa itu penolong? Apa ya penolong? Nah, di sini kakak mau kasih tahu apa ya itu penolong. Nah, penolong itu adalah orang atau pihak yang mengulurkan tangan untuk menolong orang atau pihak yang membutuhkan. Nah, kakak ulangi ya. Penolong itu adalah orang atau pihak yang mengulurkan tangan untuk menolong orang atau pihak yang membutuhkan. Wah, pasti ada pertanyaan lagi ya. Kak, kenapa ya kita butuh pertolongan? Kita butuh ditolong sama orang lain. Wah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata Tuhan Yesus menciptakan kakak, menciptakan anak KKR, menciptakan orang tua kita, menciptakan abang kita, dan semuanya manusia itu Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Wah, apa ya makhluk sosial? Wah, kira-kira ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Nah, makhluk sosial itu adalah dimana dikatakan manusia itu ternyata nggak bisa dia hidup sendiri. Nah, kenapa nggak bisa hidup sendiri? Ternyata kita itu butuh yang namanya berbicara dengan orang lain. Kita butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya, kakak mau kasih contoh. Nah, kita setiap hari makan ikan. Nah, ikan itu ditangkap oleh nelayan. Nah, kira-kira kalau nelayan gak ada, siapa yang nangkap ikan? Kita gak mungkin kan? Nah, berarti itu tandanya kita butuh orang lain. Contohnya lagi kakak mau kasih tahu. Nah, kita suka makan sayur, makan buah. Nah, yang nanam sayur sama buahnya siapa? Kan bukan kita. Ada petani, dan yang menjualnya itu ada pedagang, bukan kita. Nah, itu tandanya kita membutuhkan orang lain. Kita selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, sebelum kakak mau lanjutkan lagi cerita ke Alkitab, nah kakak punya satu video untuk anak KKR. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke cerita Alkitab kita mau lihat lagi dulu video yang kakak tampilkan. Ayo, perhatikan videonya baik-baik ya. Jangan cerita-cerita sama orang lain, jangan cerita-cerita sama sebelahnya. Perhatikan videonya baik-baik. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Nah, tadi kita udah lihat videonya kan? Kira-kira di videonya itu ada siapa ya tadi? Ada siapa aja? Nah, video pertama itu tadi ada siapa? Wah, iya, ada Daud melawan Goliat. Wah, hebat ya Daud, yang tubuhnya kecil, dia bisa melawan Goliat yang besar. Wah, Goliat yang pakai pedang, yang pakai baju perang yang lengkap, sedangkan Daud cuma pakai baju biasa. Nah, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, video yang kedua siapa? Video yang kedua siapa ya? Wah, ada siapa? Wah, iya, ada Daniel. Wah, Daniel tadi, kenapa Daniel di video itu? Betul sekali, Daniel, dia selamat di gua singa. Wah, pada saat dia dimasukkan ke dalam gua singa yang kelaparan bukan malah menerkam dia, bukan malah memakan Daniel, bukan, tapi apa? Daniel selamat. Kenapa Daud dan Daniel bisa selamat? Ayo, ada yang tahu? Kenapa ya? Apakah mereka meminta pertolongan kepada Superman? Wah, atau mereka meminta pertolongan kepada Power Ranger? Wah, tidak ya. Mereka tidak meminta pertolongan kepada mereka. Tetapi, kenapa? Wah, iya, betul sekali anak-anak KKR. Daud dan Daniel meminta pertolongan sama Tuhan. Wah, hebat ya mereka. Pada saat mereka ketakutan, pada saat mereka membutuhkan pertolongan, mereka meminta pertolongan sama Tuhan. Nah, kita balik ke Alkitab kita tadi di Mazmur 27 ayat yang 7 sampai 9. Nah, di Alkitab kita ini tadi, wah, ada cerita ya tadi. Ceritanya apa? Nah, ternyata di Alkitab kita ini tadi ceritanya ada Raja Daud. Wah, apa ya yang terjadi sama Raja Daud? Ayo, coba lihat lagi Alkitabnya. Coba baca lagi Alkitabnya. Ayo dibaca lagi. Ayo, apa ya? Apa yang terjadi sama Raja Daud? Wah, iya, ternyata di situ Raja Daud dia sedang ketakutan. Wah, kenapa dia ketakutan? Wah, Raja Daud ternyata dia sedang dikepung sama penjahat. Dia sedang dikepung sama musuh-musuhnya. Nah, Raja Daud sendiri, sedangkan musuhnya itu sangat banyak. Dia dikelilingi sama musuhnya. Di samping kiri ada musuhnya, di depan ada musuhnya, di samping kanan ada musuhnya, di belakang juga ada musuhnya. Wah, kasihan ya Raja Daud. Dia dikelilingi sama musuhnya. Dia takut sekali. Wah, gimana ya keadaan Raja Daud? Nah, tetapi Raja Daud tidak meminta pertolongan sama orang-orang di sekitarnya. Wah, kalau udah raja biasa dia punya banyak prajurit ya. Dia tidak meminta pertolongan sama prajuritnya. Sama siapa dia minta pertolongan? Sama Spiderman? Wah, bukan. Sama polisi? Oh, bukan juga.
Raja Daud meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Wah, dia meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Nah, setelah dia minta pertolongan sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama Raja Daud? Apakah dia tertusuk? Ataukah dia terkena pukul? Atau dia kena tendang? Apa yang terjadi ya? Wah, hebat dia Tuhan Yesus. Ternyata Raja Daud selamat loh. Raja Daud sama kayak Daud yang sebelum diangkat jadi raja, sama kayak Daniel dan Raja Daud ini tadi, mereka selamat, tidak terkena goresan sedikit pun, tangannya tidak ada lecet. Kenapa? Karena dia meminta bantuan sama Tuhan. Wah, hebat dia Tuhan Yesus. Nah, sekarang gimana kita anak-anak KKR? Anak-anak KKR sekarang minta pertolongannya sama siapa? Sama Google, sama Power Ranger, sama Superman, atau sama siapa? Wah, sama siapa ya? Nah, atau ada yang bertanya sama kakak, Kak, rumah Tuhan itu di mana? Kalau kita mau minta pertolongan sama polisi, kantor polisi ada kan? Nah, ada di sana, ada di Jalan Veteran. Nah, kalau kita mau minta pertolongan sama orang tua, ada di rumah. Kalau kita mau minta pertolongan sama tetangga, ada di samping rumah kita. Wah, kalau minta pertolongan sama Tuhan Yesus, rumah Tuhan di mana ya Kak? Ada yang bertanya kayak gitu? Atau kantor Tuhan itu di mana ya Kak? Di jalan apa dia? Atau kantornya itu dekat mana? Dekat terminal kah? Atau ada di dekat pajak? Di mana ya? Ada yang tahu kira-kira? Di mana ya? Wah, gimana ya? Aduh, wah, ternyata adik-adik, kita tidak perlu khawatir. Kita kalau meminta pertolongan sama Tuhan, wah, kita tidak perlu namanya itu naik angkot. Tidak perlu namanya harus pakai pulsa, tidak perlu isi paket untuk minta tolong sama Tuhan. Tapi caranya gimana? Wah, caranya itu sangat gampang, sangat mudah sekali. Caranya gimana? Wah, caranya itu cukup lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa sama Tuhan. Wah, berdoa itu enggak harus di tempat yang sepi. Oh tidak harus di rumah, tidak harus di dalam kamar, masuk kamar, kunci pintu. Oh, tidak harus seperti itu minta pertolongan sama Tuhan. Tapi, wah, dimanapun kita berada dan kapanpun kita bisa minta pertolongan sama Tuhan. Kira-kira, nah, kalau minta pertolongan sama Tuhan itu bayar enggak ya? Wah, bayar enggak ya? Perlu uang enggak ya? Wah, kita kan belum punya uang. Uang kita masih minta sama orang tua. Mak jajan mak, pak jajan gitu kan. Berarti enggak punya uang untuk minta pertolongan sama Tuhan. Wah, tenang aja. Karena Tuhan menolong kita itu tidak dipungut biaya sama sekali. Enggak ada harus kita tulis surat dulu, kirim dulu kalau kita minta pertolongan. Oh, tidak ada. Kita cuman yang kakak bilang tadi, cukup berdoa saja. Wah, berdoa enggak bayar kan? Wah, enggak perlu pakai juga kan? Enggak perlu jaringan. Wah, kapan saja dan dimanapun kita bisa berdoa. Sama kayak Daud tadi, Daniel tadi, bahkan Raja Daud tadi pun. Nah, pada saat mereka sedang kesusahan, dikepung sama musuh, dikepung sama singa, mereka masih bisa berdoa. Mereka berdoa sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan. Nah, ternyata apa? Tuhan bantu. Nah, tapi ada yang bilang juga sama kakak-kakak dengar, ada yang bilang, Kak, aku sering minta bantuan sama Tuhan, tapi kan Kak, gak pernah aku nampak Tuhan itu datang di depanku. Kemarin jatuh aku dari sepeda, udah berdarah kaki, berdarah tanganku, berdoa aku sama Tuhan. Karena kan Kak, di jalan itu gak ada orang. Tapi kan Kak, gak ada Tuhan itu datang, angkatnya aku, obatinya, gak ada aku nampak Tuhan. Katanya, wah, gimana ya itu? Kita udah minta pertolongan sama Tuhan, tapi Tuhannya gak ada kita nampak. Wah, kayak mana ya? Nah, ternyata Tuhan menolong kita, menolong kakak, menolong anak KKR itu
Tuhan yang sendiri datang. Tapi apa? Tuhan mengirimkan orang-orang di sekitar kita. Nah, pada saat kita jatuh di rumah, siapa yang tolong kita? Wah, ada mama, ada siapa lagi ya? Ada bapak kita, ada kakak kita, ada abang kita. Wah, mereka tolong kita. Nah, mereka tolong kita itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang mengatakan kepada mereka, wah, di sana di kamar ada adikmu terjatuh, tolong dia, kata Tuhan. Nah, jadi Tuhan menolong kita itu bukan Tuhan yang datang langsung turun Tuhan dari surga, nampakkan diri, angkatnya kita. Oh, bukan seperti itu. Tapi Tuhan menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Wah, Tuhan menurunkan malaikat. Wah, bilang sama orang-orang di sekitar kita, di sana ada anakku yang membutuhkan pertolongan, bantu dia, katanya. Wah, kita balik lagi ke cerita kita. Raja Daud tadi, Raja Daud tadi, dia sudah raja, banyak kali prajuritnya, banyak rakyatnya. Kenapa dia nggak minta pertolongan sama mereka? Padahal tinggal panggil, hei sini, pasti datang kan? Siap raja kan gitu. Hei sini kaum, oke pasti datang langsung, siap raja. Tapi Tuhan kayak mana? Nah, Raja Daud tidak meminta pertolongan sama mereka. Kenapa dia minta pertolongan sama Tuhan? Karena ternyata orang yang menolong kita, kalau bukan karena Tuhan yang menyuruhnya, mereka bisa saja bukan malah menolong kita, tapi bisa malah menjatuhkan kita. Nah, kalau orang tadi yang menolong kita bukan karena Tuhan Yesus, misalnya di sekolah uang ongkos kita, uang jajan kita hilang, jatuh dari, ternyata kantong kita itu bolong, jatuh uang kita. Nah, mau jajan nggak ada uang, mau pulang pun nanti ongkosnya nggak ada lagi karena uangnya udah jatuh. Nah, gimana ya? Nah, ternyata ada 2 teman kita yang mau menolong. Wah, ada 2, banyak ya, banyak, ada 2. Ternyata 2 teman kita ini berbeda. Teman yang pertama dia mau menolong kita, ngasih kita jajan, ini aja pakai uangku, nggak apa-apa. Nanti kalau ada uangmu besok dikasih mamamu, kau kasih sama aku, katanya. Nah, ada yang nomor 2, apa katanya? Ini uangku, berapa kin perlu, berapa? Bilangnya sama aku, uangku banyak, katanya. Tapi, satu hari itu ditambah bunganya 500 rupiah, 500 perak katanya. Wah, ada teman yang pertama tadi, dia mau kasih, dikasihnya memang pas-pasan. Uang kita jatuh 5.000, dia cuma mau kasih 5.000. Ini uang, ini nak uangku 5.000, pakai aja dulu. Besok kalau dikasih mama, kasih lagi sama aku, katanya. Nah, cuma 5.000. Nah, teman yang satu lagi, tanyanya, berapa kin perlu? 5.000, 10.000, bilang aja sama aku, uangku banyak, kata. Tapi satu hari bunganya itu 500 perak, katanya. Wah, kita pilih yang mana? Yang pas 5.000 atau yang bebas pilih berapa aja? Yang mana? Wah, yang mana? Iya, yang cuma 5.000. Kenapa? Karena yang 5.000 itu adalah bantuan dari Tuhan. Kenapa? Dia nggak berharap lebih. Nah, bahkan kalau nggak kita ganti mungkin dia nggak apa-apa, ini uangkunya ini nggak apa-apa. Misalnya nggak diganti atau diganti kapan pun nggak apa-apa, kata. Itu bantuan dari Tuhan. Nah, bantuan dari sebelah, bantuan dari siapa? Wah, bantuan dari Roh Halus. Nah, kenapa? Dia udah ngasih, dia berharap, bahkan dia berharapnya lebih. Tadi misalnya kita pinjam 10.000, nah kalau kita balikkan 2 hari lagi berarti jadi 11.000. Karena 1 hari itu tambah 500. Kalau 2 hari jadi 1.000. Kalau kita lupa bayar jadi dia sampai 4 hari, wah tambah 2.000, jadi bayarnya harus 12.000. Nah, jadi kalau kita minta pertolongan itu, nah kita minta pertolongan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus bantu aku. Nah, kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nah,
kalau misalnya lagi ujian, wah ujian. Sebelum ujian kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi aku mau ujian. Tuhan Yesus ajari aku ya supaya aku bisa menjawab soal dengan baik. Amin. Wah, gitu doanya kan. Ternyata semalam dia nggak ada belajar, nggak ada dia buka buku, bukunya pun nggak ada dipegangnya. Wah, bisa nggak ya? Oh tidak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan akan membantu anaknya yang mau berusaha. Kalau kita cuma berdoa aja, Tuhan Yesus bantu aku, tapi nggak ada usaha, Tuhan malas lah bantunya. Tuhan nggak mau bantu. Kenapa? Karena kita nggak ada usaha. Tapi kalau kita ada usaha, terus kita berdoa sama Tuhan, wah, Tuhan Yesus pasti bantu. Nah, kapanpun itu, mau pagi-pagi, siang, malam, bahkan tengah malam pun orang semua udah bobo. Kalau kita minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti bantu. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bantu kapan saja. Minta bantuannya juga enggak susah. Cuman tinggal berdoa sama Tuhan. Nah, dan tidak minta bayaran. Wah, hebat ya Tuhan Yesus kita. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita. Wah, dan ternyata Tuhan Yesus itu kayak mana ya? Tuhan Yesus itu baik sekali sama kita. Nah, di saat waktu sekarang kayak gini, kita nggak bisa keluar kan? Siapa di sini yang udah rindu untuk bisa main-main sama kawannya di luar? Wah, angkat tangannya. Wah, banyak ya. Siapa di sini yang udah rindu sekali pengen belajar di sekolah? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Siapa di sini yang udah rindu untuk datang ke sekolah minggu? Bisa pengen rindu sekali untuk bisa cerita-cerita sama guru sekolah minggu, bisa nyanyi sama kawannya, bisa gerakkan badannya. Wah, angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Wah, pasti kita semua udah rindu. Kakak juga rindu sekali bisa hadir di sekolah minggu, bisa bercerita di sekolah minggu di depan kalian. Nggak harus kayak gini. Kakak rindu sekali. Tapi karena keadaan ini tidak bisa ya. Oh, tidak apa-apa. Tapi kenapa ya Kak? Berarti Tuhan nggak tolong kita lah. Soalnya kan sampai sekarang nggak berhenti-berhenti COVID-nya, malah korbannya makin banyak. Wah, bukan begitu. Tidak berarti kita belum bisa keluar, Tuhan nggak bantu. Nah, kita masih bisa lihat video online kebaktian kita hari ini. Itu juga adalah pertolongan sama Tuhan. Kenapa? Coba aja tadi pas waktu bangun tidur Tuhan gak bangunkan kita, Tuhan gak kasih kita nafas kehidupan. Kita bisa gak ya dengar video ini? Kalian bisa gak lihat kakak di sini? Kalian bisa gak tadi bernyanyi sama teman-teman kalian, lihat gurunya tadi? Oh, tidak bisa. Nah, berarti Tuhan masih kasih kita pertolongan. Kita masih dikasih sehat. Kita masih dikasih umur yang panjang. Nah, tapi kalau kita enggak makan sayur, enggak makan makanan bergizi, wah, mungkin kita sakit ya. Wah, tapi kalau kita makan bergizi, makan sayur, makan buah, enggak terlalu banyak makan ciki-ciki, enggak terlalu banyak makan es krim, wah, kita bisa sehat. Nah, nanti setelah COVID-19-nya selesai, kita bisa bertemu lagi di KKR. Nah, tadi kita bilang, kalau untuk memuji Tuhan, kalau untuk minta pertolongan sama Tuhan itu cukup dengan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Nah, coba kakak mau lihat ya, kayak mana kayak anak KKR ini, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Coba dulu anak KKR, ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ayo. Sikap berdoanya. Tadi kan kita bilang kalau minta pertolongan sama Tuhan harus ambil sikap yang baik. Wah, gimana ya sikap berdoa yang baik? Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sebentar waktu kami tadi Tuhan,
kami telah dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa yang baik, kiranya sebagian daripada firman-Mu yang kami dengar tadi Bapa, dapat kami mengerti, dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya dengan firman-Mu, kiranya dengan nabi-nabi yang kami dengar tadi, bagaimana mereka meminta pertolongan kepadamu Bapa, dan Engkau selalu membantu mereka dapat mengajarkan kami anak-anak KKR Bapa untuk senantiasa hanya meminta bantuan kepada Tuhan saja, hanya senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Bapa yang ajari kami, Bapa yang ingatkan kami, agar kami senantiasa bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, agar kami bisa senantiasa menjadi anak-anak yang selalu berada di jalan-Mu saja Tuhan. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan setiap langkah kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami datang melalui Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Oke? Sekarang ambil persembahannya, lipat persembahannya yang rapi, berikan persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan. Nah, lipat yang baik dan dipegang di tangan sebelah kanan. Berikan persembahan yang terbaik. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita, Isekin Kami Enda O Bapa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Karena tadi Tuhan kami masih dapat memberikan persembahan yang terbaik kami untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya dengan persembahan yang telah kami kumpulkan tadi Tuhan dapat digunakan untuk pembangunan gereja Tuhan saja. Kiranya dengan persembahan yang telah kami kumpulkan tadi Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan persembahan kami tadi Tuhan juga dapat dipergunakan untuk pembangunan gereja Tuhan, untuk membantu jemaat-jemaat Tuhan juga. Tuhan Yesus yang baik, di sini juga Tuhan kami anak-anak Tuhan bersatu hati berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami selalu kesehatan yang datangnya dari Tuhan saja. Agar dengan kesehatan yang kami miliki, kami dapat selalu mempermuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persekolahan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati persekolahan kami, Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang membimbing kami dalam persekolahan kami, agar melalui persekolahan kami ini Tuhan, kami dapat selalu memuliakan nama-Mu di setiap persekolahan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada hari ini, pada saat ini dia sakit Tuhan, dia kurang sehat. Kiranya Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memberkati obat yang dia minum, Tuhan memberkati keluarga yang merawat dia, agar dengan obat yang dia minum Tuhan dan keluarga yang merawat dia, teman-teman kami dapat lekas sembuh dan kami dapat bersama-sama dengan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati mereka,
Tuhan yang memberikan orang tua kami umur yang panjang, Tuhan yang memberikan orang tua kami sukacita yang penuh, Tuhan yang memberikan mereka rezeki yang melimpah, agar orang tua kami Tuhan dapat mengajari kami, dapat mendidik kami anak-anaknya ini selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan saja, selalu menjadi anak-anak yang berserah kepada Tuhan saja, agar dengan orang tua kami mengajari kami Tuhan, kelak kami bisa membahagiakan orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pelayan Tuhan kesehatian, Tuhan yang memberikan pelayan Tuhan kesabaran dalam melayani, Tuhan memberikan pelayan Tuhan sukacita, agar kami pelayan-pelayan Tuhan dapat melayani adik-adik kami, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk adik-adik kami, memberikan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan saja, agar dengan pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dapat selalu dipermuliakan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, Tuhan yang melindungi setiap pemerintahan kami, Tuhan yang mengajari mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, agar mereka dapat selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Mereka dapat selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk rakyat-rakyatnya. Tuhan yang membersihkan hati mereka, agar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik-baik saja, tidak terganggu oleh bisikan-bisikan dari luar. Bapa yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, Bapa yang senantiasa memberkati mereka, Bapa juga yang memberkati keluarga mereka, agar dengan keluarga mereka Tuhan, mereka dapat terdukung dan mereka selalu memberikan pekerjaan yang terbaik, bukan hanya pekerjaan untuk mendapatkan hasil dari materi yang akan mereka terima terakhirnya nanti Bapa, tapi mereka memberikan pekerjaan dengan mengandalkan Tuhan di setiap pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami ini Bapa, Gereja Runggun 3 Baru. Kiranya Bapa yang memberkati gereja kami, Bapa yang memberkati BPMR Bapa, Bapa yang memberkati pendeta kami, agar gereja kami ini Bapa bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat Gereja 3 Baru. Bapa yang memberkati setiap video-video online kebaktian Bapa, Bapa yang campur tangan setiap video yang akan ditampilkan Bapa, Bapa yang turun tangan agar dengan perekaman dan sampai penampilan video nanti Bapa, nama Bapa dapat selalu termulia saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk daerah kami Bapa, untuk negara kami Bapa, bahkan untuk dunia ini Bapa. Kami tahu, Bapa tahu apa yang terjadi pada saat ini, di mana Bapa pada saat ini ada COVID-19 yang sedang menyerang kami. Di sini Bapa banyak sekali orang yang terugikan, banyak sekali orang yang bahkan terkena dampaknya. Banyak orang sekarang yang sedang berjuang untuk melawan COVID ini Bapa, bahkan banyak orang yang sedang berjuang untuk merawat mereka Bapa. Kiranya Bapa yang memberkati dokter, perawat yang mengobati mereka, agar dengan mereka melalui tangan-tangan mereka semua korban COVID-19 ini dapat lekas sembuh. Dan untuk kami Bapa yang belum terkena virus ini, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang memberikan kami ketahanan tubuh agar kami tidak terkena, agar kami tidak terdampak dengan COVID-19 ini Bapa. Kami serahkan hidup kami Bapa. Kami juga berdoa untuk perekonomian kami yang pada saat ini sedang jatuh Bapa akibat COVID-19 ini. Kiranya Bapa yang memberkati perekonomian kami Bapa. Kiranya dengan berkat dari Tuhan kami dapat selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Kiranya dengan apa yang kami bisa rasakan pada saat ini Bapa, kami senantiasa bisa bersuka cita, dapat mempermuliakan nama Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Banyak yang kami minta, banyak yang ingin kami minta Bapa, tapi kami percaya Bapa tahu apa yang ingin kami minta. Walaupun belum kami beritahukan kepada Bapa, kami percaya Bapa. Bapa tahu apa yang dalam hati kami, Bapa tahu yang dalam pikiran kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan ke aktivitas kami selama seminggu ke depan dalam pengasihan Tuhan saja. Bapa yang berkati, Bapa yang melindungi kami. Kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, ternyata Kak Ma, ada yang lebih besar kuasanya, tapi nggak bisa kita lihat. Kamu tahu siapa Kak Ma? Siapa Kak Bor? Tuhan Yesus pastinya Kak. Karena Tuhan itu bisa menolong kita, bisa menyembuhkan kita, dan kuasanya itu dahsyat kali, sama seperti lagu kita ini. Allahku Dahsyat. Kita ulang sekali lagi lebih semangat. Allahku Dahsyat. Kita angkat pujian kita, Allahku dahsyat. Yuk semua semangat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Yuk semua tangannya di atas, kita mau nyanyi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oke, nah sekarang guru mau tes ingatan adik-adik. Pasti semua masih ingat kan yel-yel kita yang di awal tadi? Pasti ingat dong Kak Bor, anak KKR kan ingatannya kuat. Oke, kalau gitu kita tes ya Kak Ma. Kalau guru bilang KKR 3 baru, anak KKR jawab. Semua senyum ya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus telah penolongku. Anak KKR sorak haleluya. Sekali lagi. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus telah penolongku. Anak KKR sorak haleluya. Yeay, pintar semua ya Kak. Pasti dong Kak Bor. Mari kita ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, di sini Kakak punya sebuah pengumuman loh. Pengumumannya apa Kak?
Untuk foto wajah tersenyum dan foto kreatif, bagi pemenangnya hadiah akan diantarkan oleh guru-guru KKR. Ditunggu ya kehadirannya. Oke, kakak juga punya pengumuman yang selanjutnya. Pengumumannya apa ya? Pengumumannya adalah kakak punya video. Video apa ya? Videonya tentang kondisi gedung KKR saat ini. Tapi sebelumnya guru mau tanya, ada nggak anak-anak KKR yang udah rindu sama gedung KKR? Coba angkat tangan. Wah, rame ya. Rame ya guru. Oke, karena semuanya udah pada rindu, yuk kita langsung tonton video yang berikut ini. Selamat menonton. Shalalalala, 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 oh. Ya ya ya. Shalalalala.